Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semangat ya anak-anak semuanya. Kali ini akan belajar bersama dengan Pak Eri, melanjutkan materi yang sudah anak-anak pelajari bersama Pak Andang tadi. Kalau bersama Pak Andang tadi anak-anak sudah membaca ya, sudah membaca teks tentang anak-anak yang bermain kelereng ya. Nah, anak-anak semuanya, kali ini masih ada kaitannya dengan kelereng. Kita akan belajar berhitung ya. Sebelumnya kalau dengan Pak Eri, anak-anak belajar berhitungnya adalah perkalian. Kali ini kita akan mengenal sesuatu selain perkalian. Sudah siap ya? Alat tulis disiapkan ya. Kemudian bukunya juga disiapkan. Silakan anak-anak buka buku tema duduknya, subtema 3 pembelajaran 1. Nah, anak-anak semuanya, yuk perhatikan dalam percakapan itu ya. Lihat, nah ada percakapan. Mari kita baca bersama-sama. Nah, ini ada 2 orang ya. Itu sama siapa itu? Din ya. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Kemudian dijawab, masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Nah, kemudian dijawab, oh iya. Berapa orang yang bermain kelereng ya? Dijawab lagi, 3 orang. Nah, lanjut halaman di percakapan berikutnya. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Nah, kemudian dijawab oleh Mei. Caranya setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Kemudian jawab lagi, karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 kurangi 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Pengurangan berulang, 6 kurangi 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mei. Sama-sama Benny, Edo. Nah, itu tadi ya, Benny dan Edo ya, bertanya kepada Mei tentang cara menghitung kelereng tadi yang jumlahnya ada 6, mau dibagikan ke 3 orang yang bermain kelereng. Nah, sekarang perhatikan, Pak Eri akan menjelaskan bagaimana bisa terjadi pembagian yang seperti tadi. Yuk, sekarang perhatikan pada layar kalian. Pak Eri akan menunjukkan ya, menunjukkan bagaimana caranya. Semuanya. Nah, ini sekarang kita akan praktek, ya kan? Tadi kan Udin dan Edo, Benny dan Edo ya tadi, Benny dan Edo tadi ya, bermain kelereng. Jumlahnya ada 6 kelereng, kemudian akan dibagikan kepada 3 orang. Nah, sekarang perhatikan di layar kalian ya, Pak Eri sudah menyediakan 6 kelereng. Ya, coba kita hitung benar apa tidak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelereng. Kemudian 6 kelereng itu akan dibagikan kepada 3 orang ya. Maka seperti ini anak-anak. Ibaratnya ini ada 3 orang ya, Pak Eri nanti masukkan ke dalam cangkir ini ya, mangkok ini ya. 1, 2, 3. Nah, ada 3 ya. Caranya bagaimana? Yang pertama, setiap anak atau setiap cangkir ini kita kasih satu-satu terlebih dahulu. Cangkirnya atau mangkoknya ini ada berapa? Ada 3. Artinya kita kurangi 3 dulu kelerengnya. Kita ambil 3. 1 ya, 2, 3. Jadi 6 kelereng tadi kita ambil 3 jumlahnya seperti ini. Kemudian kita kasih satu-satu. Di sini 1 ya kan? Sini 1. Oke. Ini. Kemudian di sini juga 1. Nah, masih ada sisa 3. Sisanya kita bagikan lagi kepada 3 lagi. Nah, kita ambil. Nah, ini kita kasihkan ke sini 1. Oke. Kasihkan ke sini 1. Kemudian
Mana yang tadi satunya? Ini satunya kita posisikan ke sini. Nah, habis ya anak-anak semuanya, kelihatan ya. Nah, ternyata jumlahnya sama banyak. Setiap ada 2 kelereng, ya kan? Di sini ada 2, di sini ada 2, di sini ada 2. Artinya 6 kelereng tadi kita bagikan kepada 3 orang, jadi setiap orang mendapatkan 2 kelereng. Atau bisa ditulis pada kalimat matematika, jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, tapi anak-anak ini juga bisa kita lakukan perhitungan dengan hitungan matematika, bukan dengan praktek seperti ini ya. Kalau nanti jumlahnya banyak, kalau kita harus cari kelereng banyak, kelamaan ya. Bagaimana caranya? Yuk perhatikan seperti ini. Nah, anak-anak semuanya, nah kalau tadi kan kita sudah menghitung ya. Nah, kalau tadi kita sudah menghitung jumlah kelerengnya tadi, tetapi kita tadi menggunakan alat peraga. Nah, sekarang kalau kita hitung dengan angka, bagaimana caranya? Yuk perhatikan anak-anakku semuanya. Kita ingat tadi jumlah kelerengnya ada berapa? Ada 6. Kita tuliskan terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Kemudian kelerengnya tadi mau kita bagikan kepada 3 orang, atau kita sebut dengan dibagi 3. Nah, kita bagi 3 seperti ini. Sama dengan berapa ya? Nah, caranya kita lakukan pengurangan berulang seperti yang diajarkan oleh Mei tadi, yaitu 6 dikurangi 3. Nah, coba kita hitung dulu. 6 dikurangi 3 berapa? Kalau misalnya anak-anak punya 6 kelereng dikurangi 3 jadi berapa? Ya, jadi 3. Masih ada sisa 3. Berarti kita tulis dulu jawabannya di sini. Kita masih punya sisa 3 ya. Terus kemudian kita kurangi lagi 3. Karena dibagi 3 maka kita kurangi lagi dengan 3. Nah, seperti ini. Hasilnya jadi berapa ya? 3 kurangi 3 hasilnya 0. Sudah habis. Nah, hasilnya adalah 0. Sudah habis ya. Sekarang tinggal kita tulis 3-nya muncul berapa kali di sini? Ada 1, ada 2. 2 kan kali. Berarti 6 dibagi 3 itu adalah 2. Seperti ini. Nah, Pak Edi akan ngasih contoh lagi. Misalnya seperti ini anak. Ya, Pak Edi kasih contoh satu lagi. Misalkan Pak Edi punya angka yang lebih gede ya, misalnya 15. Misalnya Pak Edi punya 15 kelereng. Pak Edi tulis ya, 15 kelereng. Ya. Mau Pak Heri bagikan kepada 3 anak. Berarti 15 dibagi 3. Nah, 15 dibagi 3. Nah, sekarang kita hitung berapa hasilnya. Caranya sama ya. Dengan menggunakan pengurangan berulang. Caranya 15 dikurangi, karena bagi 3 berarti kita kurangi 3. Yuk kita hitung. 15 dibagi 3 berapa anak-anak? 12. Nah, hasilnya adalah 12. Masih ada sisa 12. Kita kurangi lagi 3. Nah, berapa anak-anak? 12 kurangi 3 masih sisa berapa berarti? Masih sisa 9. Kita kurangi 3 lagi. Nah, 9 kurangi 3 berapa? 6. Ya, nah, kita kurangi 3 lagi sampai nanti jadi 0 atau habis. Kurangi 3 lagi. Berapa anak-anak? Jawabannya 3. Kita kurangi 3 lagi sampai jawabannya. Kurangi 3.
3 kurangi 3 berapa? 0 ya, habis. Nah, kita sama dengan 0, sudah habis ya. Nah, berarti 15 bagi 3 berapa ya? Kita hitung jumlah angka 3 yang ada di sini. Ada 1, ada 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5 angka 3 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya 15 dibagi 3 sama dengan 5. Seperti ini. Mudah ya anak-anakku semuanya. Jadi pembagian bisa kita hitung dengan menggunakan pengurangan secara berulang. Yuk coba kita latihan ya. Kita lihat latihan, perhatikan di bagian bawahnya tadi ada soal latihannya, ada soal ceritanya. Nah anak-anak semuanya, sekarang yuk kita latihan dengan soal cerita yang ada di bagian bawahnya. Yuk kita baca bersama-sama. Nah itu ya. Itu bertanya, sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Ya, sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Nah, ini bisa kita hitung menggunakan pembagian juga anak-anak semuanya. 8 gelas akan dibawa oleh 2 orang, maka pembagiannya nanti seperti ini. Nah ya, pembagiannya menjadi 8 dibagi 2. Nah, ya, 8 gelas dibagi oleh 2 orang. Cara menghitungnya bagaimana? Yuk, perhatikan cara menghitungnya. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan, ingat tadi kita belajarnya menggunakan pengurangan berulang. Yuk, 8 dikurangi 2 berapa ini jadinya? 6. Kita kurangi 2 lagi menjadi 4. Kita kurangi 2 lagi menjadi 2. Kita kurangi lagi menjadi 0 atau habis ya. Coba diulang lagi ya. Tadi 8 dikurangi 2 yang pertama ini jadi sisa 6. Kita kurangi 2 lagi jadi sisa 4. Kita kurangi 2 jadi sisa 2. Kita kurangi 2 sama dengan 0 atau habis. Nah, jangan lupa belakangnya sama dengan 0. Artinya 8 dibagi 2 itu ada, kita hitung angka 2 nya ini 1, 2, 3, 4. Artinya 8 bagi 2 sama dengan 4 ya. Selanjutnya ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Nah, yuk kita hitung ya. Jadinya 18 ya dibagikan kepada 6, berarti 18 dibagi 6, kita tulis 18 dibagi 6 sama dengan titik-titik ya. Kita hitung menggunakan pengurangan berulang lagi. Sama dengannya 18 dibagi 6 sama dengan 18 dikurangi 6. Berapa dulu ini kita hitung? 18 kurangi 6 adalah 12. Kita kurangi 6 lagi. Jadi berapa? 12 kurangi 6 sisa 6. Kita kurangi lagi. 6 kurangi 6 sama dengan 0 atau habis ya. Kita kurangi sampai habis, sampai sama dengan 0. Artinya 18 dibagi 6 itu hasilnya, kita itu angka 6 nya di sini 1, 2, 3. Oh ada 3 pengurangan berulang. Artinya 18 bagi 6 sama dengan 3. Nah silahkan dilanjutkan ya anak-anakku semuanya. Yang bagian ini anak-anak lanjutkan sendiri. Caranya sama seperti tadi. Contoh misalnya ada 21 siswa kelas 2, akan dibentuk beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok sama banyak. Berapa banyak siswa di setiap kelompok jika terdapat 3 kelompok? Berarti 21 dibagi 3. Nanti anak-anak kurangi sampai hasilnya menjadi 0. Nah, berikutnya anak-anakku semuanya. Nah ini nanti juga menggunakan pengurangan berulang ya.
Silahkan anak-anak kerjakan dengan teliti, terus kemudian minta bantuan orang tuamu untuk ngecek sudah betul atau ada yang perlu diperbaiki. Demikian anak-anak semuanya.